Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepan Rivaldo dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya dari kelas tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu ada sistem pencernaan, ada sistem kardiovaskuler, dan kelima panca indera. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama membantu manusia dalam proses mencerna makanan serta minuman. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut merupakan pintu masuk pertama makanan serta minuman. Di mana di mulut ini ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu lidah, gigi, dan juga air liur. Lidah yang fungsinya memposisikan makanan pada saat dikunyah, serta gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan, dan juga ada air liur yang fungsinya yaitu untuk mencerna molekul makanan agar lebih mudah dicerna oleh pencernaan kita. Kemudian ada esofagus. Di esofagus ada gerakan yang menekan makanan menuju ke lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian ada lambung. Di lambung, proses pencernaan makanan terjadi menjadi 2 proses, yaitu secara mekanik, yaitu dinding lambung yang mencerna makanan. Kemudian ada secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang mencerna makanan kita. Kemudian ada usus halus yang terdapat ada 3 bagian. Di usus halus juga dibantu oleh kelenjar-kelenjar enzim-enzim yang membantu mencerna makanan yang menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada usus besar, di mana di usus besar ini ada Escherichia coli yang fungsinya untuk menyerap sari makanan, kemudian akan berakhir menjadi makanan, sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh lagi, yang berujung ke anus yang dikeluarkan dalam bentuk feses. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kardiovaskuler. Yang pertama yaitu ada serambi atau yang kita kenal dengan atrium. Yang pertama yaitu ada serambi kanan dan juga ada serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian ada serambi kiri yang fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ada juga bilik atau yang kita kenal dengan ventricle, yaitu ada bilik kanan dan juga bilik kiri. Bilik kanan fungsinya yaitu untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu dari bilik kiri fungsinya yaitu memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selain bilik dan serambi, jantung juga mempunyai 4 katup. Yang pertama yaitu katup trikuspid yang berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian ada katup pulmonal yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Kemudian ada katup mitral yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri dan mengalir lagi ke bilik kiri. Kemudian ada katup yang terakhir yaitu katup aorta yang membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Selain itu ada juga pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Yang pertama yaitu arteri adalah pembuluh darah jantung, ini kaya akan oksigen. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian juga ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kemudian ada kapiler. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Dindingnya sangat tipis.
Kemudian saya akan menjelaskan kelima dari panca indera yang dimulai dari mata. Yang pertama yaitu ada kornea. Kornea atau yang kita kenal dengan selaput bening. Kornea mata berguna meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya itu akan berakhir ke selaput jala atau yang kita kenal dengan retina. Kemudian ada iris atau yang kita lebih kenal dengan selaput pelangi atau nama lainnya. Selaput pelangi terletak di bagian belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut dengan anak mata atau pupil. Gunanya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada lensa. Lensa mata berguna untuk memfokuskan agar cahaya masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Sehingga dengan demikian benda yang kita lihat akan tampak jelas. Kemudian ada badan bening. Ada badan bening berguna untuk meneruskan cahaya yang melalui lensa. Kemudian ada retina tadi atau yang kita kenal dengan selaput jala juga, berguna untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian yang terakhir yaitu ada saraf-saraf mata yang berguna untuk meneruskan rangsang cahaya atau penglihatan kita ke otak. Kemudian yaitu ada indera pendengaran, telinga. Di telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar yang berguna untuk menangkap getaran suara yang kita terima. Kemudian ada telinga bagian tengah yang terdiri atas selaput pendengaran, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran dan saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sangurdi. Bila ada bunyi masuk, maka gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran tadi akan bergetar. Kemudian saluran eustachius yang menghubungkan antara rongga telinga dan juga rongga mulut kita. Kemudian ada telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu tingkap jorong dan juga rumah siput. Telinga dalam berguna untuk meneruskan rangsang suara ke otak. Kemudian ada kulit. Kulit ini berbeda dengan panca indera yang lain yang hanya dapat menerima rangsangan cuma 1. Kulit ini juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Selain rangsangannya yaitu untuk meraba, kulit juga rangsangannya terhadap temperatur suhu dan lainnya. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua pada permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit tersebut dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, serta sakit. Kulit terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis luar, kemudian dermis tengah, dan kemudian bagian dalam yaitu hipodermis. Kemudian kita akan lanjut ke hidung. Hidung merupakan salah satu indera kita yang kita gunakan dapat mengenali suatu lingkungan sekitar atau juga sesuatu dari aroma yang dihasilkan oleh bau-bauan atau makanan. Serabut-serabut pada saraf penciuman itu terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Selaput serabut olfaktori tersebut memiliki fungsi dapat mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Bagian-bagian hidung yang pertama yaitu ada rambut halus yang fungsinya penyaring udara. Kemudian rambut halus ini peka terhadap bau. Kemudian ada kumpulan ujung saraf pembau. Ada serat-serat saraf untuk mengirim rangsang bau ke otak. Kemudian kita lanjut kepada lidah. Lidah atau indera pengecap rasa kita. Di lidah terdapat 3 bagian yaitu pengecap rasa pahit yang terletak di belakang lidah. Kemudian pengecap rasa asin yang terdapat di sebelah kiri dan kanan dekat ujung lidah. Kemudian ada pengecap rasa asam
di sebelah kiri dan kanan ujung lidah, kemudian di sebelah depan lidah yaitu pengencap rasa manis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.